Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepda Khairunisa dengan NIM 2211080 Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mencoba memaparkan hasil investasi yang saya pilih di aplikasi Bibit. Sebelum saya menganalisis hasil investasi, sebelum itu saya akan memaparkan portofolio terlebih dahulu. Di sini profil risiko saya ada di moderat, yang berarti saya merupakan investor moderat yang toleran risiko sedang. Lalu nilai portofolio saya totalnya sebesar 245.438 dengan saham 53%, obligasi 23%, pasar uang 20%. Selanjutnya ada grafik portofolio. Di sini performa 3 bulan terakhir saya itu sebesar Rp25.227. Untuk presentasinya itu 11,93%. Nah, untuk grafiknya itu fluktuatif ya, zigzag. Karena sebelumnya saya membeli reksadana pasar uang dengan produk Trimega Dana Tetap Syariah kelas A karena dilihat dari tingkat pertumbuhannya itu 8,43% dan penurunan maksimalnya itu 0,37%. Nah, ternyata grafiknya itu masih berada di bawah terus. Maka dari itu saya menjualnya. Lalu saya membeli produk BNP Paribas Sukuk Negara kelas RK1 dan dengan melihat tingkat pertumbuhannya itu 7,25% dan penurunan maksimalnya itu 0,78%. Nah, ternyata sama, grafik masih berada di bawah terus. Maka dari itu saya pun menjualnya lagi. Nah, kemudian sebagai gantinya reksadana pasar uang, saya pun membeli produk mayoritas pasar uang syariah Indonesia dengan tingkat pertumbuhannya itu 5,32% dan penurunan maksimalnya itu 0,33%. Dan juga saya membeli produk kedua di pasar uang yaitu Manulife Dana Kas Syariah dengan tingkat pertumbuhannya itu 4,36% dan penurunan maksimalnya itu 0,01%. Kemudian saya membeli reksadana obligasi dengan produk BNI AM Dana Pendapatan Tetap Syariah dengan tingkat pertumbuhannya itu 7,10% dan penurunan maksimalnya itu 1,15%. Kemudian saya membeli mayoritas sukuk negara Indonesia dengan tingkat pertumbuhannya itu 7,82% dan penurunan maksimalnya itu 1,26%. Jadi gambar grafik zigzag tersebut karena saya melakukan top up dan penjualan dalam frekuensi yang sering. Nah, di situ ada penurunan drastis yang sampai menyentuh garis dasar ini karena melakukan withdraw ya dalam jumlah yang signifikan. Nah, terus di sisi sebelah kanan itu terdapat fase yang stabil. Nah, ini mendatakan portofolio saya dalam tren yang sehat. Nah, sekarang saya akan memaparkan hasil analisis saya di pasar uang produk mayoritas pasar uang syariah. Nah, di sini saya investasi terhadap produk tersebut itu sebesar Rp29.627. Nah, di produk ini saya mendapat keuntungan yang konsisten ya, dari mulai Rp269 sampai ke Rp288.
Nah, hal ini menunjukkan dari presentasinya juga bahwa nilai aktiva bersih dari produk tersebut terus bertumbuh positif seiring waktu. Selanjutnya saya akan menganalisis produk Manulife Dana Cash Syariah. Nah, di sini nilai investasinya menunjukkan adanya kenaikan dari Rp20.161 ke Rp20.167. Selanjutnya, analisis dari obligasi produknya itu BNI AM Dana Pendapatan Tetap Syariah. Nah, di sini pertumbuhannya sempat melandai, namun harga aset berhasil menguat kembali melampaui posisi sebelumnya, dan juga pada nominal keuntungannya fluktuatif, di mana nilai aset dipengaruhi oleh pergerakan harga obligasi atau sukuk di pasar. Selanjutnya, produk mayoritas sukuk negara Indonesia. Nah, di produk ini analisis pertumbuhannya itu kenaikan tajam di akhir. Ini mengidentifikasikan bahwa harga aset sukuk yang dikelola sedang mengalami apresiasi nilai yang kuat, atau adanya akumulasi imbal hasil yang baru saja dibukukan ke dalam nilai portofolio. Nah, terus dalam segi keuntungan itu terjadi penurunan bertahap dari Rp38 menjadi Rp33. Hal ini terjadi karena jika obligasi di pasar sekunder sedang terkoreksi akibat kenaikan suku bunga atau sentimen pasar lainnya. Selanjutnya ada saham. Saya akan menganalisis saham dengan metode moving average. Nah, di sini ada perhitungan untuk rata-rata 3 periode untuk melihat pergeseran tren di titik keempat. Nah, untuk perhitungannya itu 125.000 ditambah 128.000 ditambah 129.500 dibagi 3, maka hasilnya 127.500. Nah, jadi kondisi di tahap 4 ini kan 110.500. Nah, harga ini berada jauh di bawah garis rata-rata bergeraknya, itu 127.500. Jadi interpretasi MA-nya itu menunjukkan bahwa adanya penurunan keuntungan 36% menjadi 16% dalam satu periode. Hal ini menunjukkan adanya tekanan jual yang masif. Lonjakan keuntungan hingga 36,47% pada tahap sebelumnya seringkali memicu aksi ambil untung secara masif, sehingga menyebabkan harga terkoreksi tajam dalam waktu yang singkat. Hal ini menggambarkan bahwa dalam dunia saham, keuntungan yang belum direalisasikan dapat menguap dengan cepat apabila tidak dibarengi dengan strategi yang disiplin saat pasar mencapai titik jenuhnya. Nah, meskipun terjadi penurunan nominal keuntungan yang cukup signifikan, posisi investasi saya ini masih terlindungi oleh margin keamanan karena harga beli rata-rata berada di angka Rp948,92. Hal ini berarti bahwa modal utama yang sebesar Rp94.892,13 masih sangat aman dan belum tersentuh oleh kerugian modal, meskipun harga pasar sedang mengalami kontraksi. Baik, cukup sekian analisis presentasi investasi saya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam menganalisis dan juga mohon maaf apabila kata-kata saya kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.